Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rabani Sobul Fitri dengan NIM 230411100100. Saya dari kelas Alpro B. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas mingguan yang kedua. Baik, langsung saja. Untuk soal yang pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam logical operator minimal 5 beserta tabel kebenarannya. Baik, saya akan menjelaskan untuk soal yang pertama, yaitu yang pertama adalah operator N. Operator N adalah operator yang apabila kedua operan bernilai benar, maka hasilnya benar, dan apabila salah satu atau kedua operan bernilai salah, maka hasilnya salah. Yang kedua adalah operator OR. Operator OR adalah jenis logical operator yang apabila salah satu atau kedua operan bernilai benar, maka hasilnya benar, dan apabila kedua operator bernilai salah, maka hasilnya salah. Yang ketiga ada NOT. Jenis operator NOT ini adalah kebalikan dari inputnya, dan jadi apabila operan bernilai benar, maka hasilnya salah, dan operan salah, maka hasilnya benar. Yang keempat ada operator XOR. Operator XOR adalah jenis logical operator yang mana apabila kedua operan bernilai benar atau kedua operan bernilai salah, maka hasilnya salah, dan jika apabila salah satu operan bernilai benar, maka hasilnya benar. Kemudian ada yang kelima, yaitu operator NAND. Operator NAND adalah logical operator kebalikan dari N atau gabungan dari NOT dan N. Logical operator NAND ini apabila keduanya bernilai benar, maka hasilnya salah, dan apabila salah satu atau kedua operan bernilai salah, maka hasilnya benar. Yang keenam yaitu operator NOR. Operator NOR adalah jenis operator yang kebalikan dari OR atau gabungan dari NOT dan OR. Operator NOR ini apabila keduanya bernilai salah, maka hasilnya benar, dan apabila salah satu atau keduanya bernilai benar, maka hasilnya salah. Baik, kita lanjut ke nomor 2, yaitu pertanyaannya, buatkan flowchart atau logarithm dan kode Python-nya untuk mengurutkan 3 bilangan yang diinputkan oleh user dari yang terkecil ke yang terbesar atau ascending. Dan contoh outputnya seperti ini. Baik, saya akan tunjukkan langsung hasil kerja saya untuk flowchart-nya. Dimulai dari declare variabel yang dideklarasikan ada variabel A, variabel C, dan variabel B, dan tipe variabelnya adalah integer. Kemudian lanjut ada output, masukkan angka 1, kemudian menginput, yaitu menginputkan nilai variabel A. Kemudian ada output lagi, masukkan angka 2. Kemudian ada input, yaitu menginputkan nilai variabel B. Kemudian ada output lagi, masukkan angka 3. Kemudian ada input, yaitu menginputkan nilai variabel B. Kemudian masuk ke decision. Decisionnya adalah jika A kurang dari atau sama dengan B, dan A kurang dari sama dengan C. Dan jika benar atau true, maka dilanjut lagi dengan decision jika B kurang dari sama dengan C. Dan jika benar, maka nanti akan muncul output hasil setelah diurutkan, yaitu output nilai variabel A, kemudian nilai variabel B, kemudian nilai variabel C. Kemudian, dan jika salah atau false,
maka akan muncul output hasil setelah diurutkan, yaitu output nilai variabel A, nilai variabel C, kemudian nilai variabel B. Dan di decision ini, maksud dari decision ini adalah jika nilai variabel A merupakan nilai yang terkecil. Kemudian masuk ke decision ini, maksudnya adalah apakah nilai variabel B ini lebih kecil daripada variabel C. Kemudian lanjut, dan jika false, nanti akan ke decision nilai yaitu jika nilai variabel B kurang dari atau sama dengan A dan B kurang dari sama dengan C. Dan jika benar, maka ke decision yaitu A kurang dari sama dengan C. Ke decision jika A kurang dari sama dengan C. Kemudian jika benar, maka hasil output yang dikeluarkan nanti hasil setelah diurutkan, yaitu nilai variabel B, kemudian nilai variabel A, kemudian nilai variabel C. Dan jika salah, nanti muncul output hasil setelah diurutkan, yaitu nilai variabel B, kemudian nilai variabel C, dan nilai variabel A. Di decision ini menunjukkan bahwa yang nilai terkecilnya yaitu variabel B. Kemudian jika salah, maka lanjut ke decision yang ini, yaitu jika variabel C kurang dari sama dengan A dan variabel C kurang dari sama dengan B. Kemudian lanjut ke benar, yaitu nanti akan ada decision lagi, yaitu jika variabel B kurang dari sama dengan A, dan jika benar, maka nanti ada output hasil setelah diurutkan, yaitu nilai variabel C, kemudian nilai variabel B, kemudian nilai variabel A. Dan jika salah, kemudian muncul output hasil setelah diurutkan, yaitu nilai variabel C, kemudian nilai variabel A, kemudian nilai variabel B. Dan kemudian jika salah, di decision ini tidak ada operasi yang dilakukan dan selesai. Sekarang lanjut ke codingannya. Codingannya yaitu yang awal, yaitu deklarasi variabel. Ada variabel A, B, C, dan variabel A ini akan ada yang diinputkan dari user, yaitu masukkan angka 1, kemudian B yaitu variabel inputan user, yaitu masukkan angka 2, yang C yaitu inputan user, masukkan angka 3. Dan ABC ini yaitu nilai integer dari ABC yang diinputkan oleh user. Kemudian D ini adalah tipe data string, yaitu akan memunculkan sebuah kalimat, yaitu hasil setelah diurutkan. Kemudian masuk ke penjabarannya, yaitu if A kurang dari sama dengan B dan NA kurang dari sama dengan C, yaitu artinya jika A kurang dari sama dengan B dan A kurang dari sama dengan C. Kemudian masuk ke percabangan lagi, yaitu if B kurang dari sama dengan C, maka print DAB, yaitu print variabel DABC, yaitu nilai hasil setelah diurutkan, kemudian
memunculkan variabel A, kemudian variabel C, dan variabel B, kemudian variabel C. Dan else yaitu jika B bukan kurang dari sama dengan C atau B lebih dari sama dengan C, maka printnya yaitu D, A, C, B, yaitu hasil setelah diurutkan, kemudian nilai variabel A, C, dan B. Kemudian masuk lagi ke percabangan elif atau else if B kurang dari sama dengan A, and B kurang dari sama dengan C. Dan jika benar, maka nanti akan masuk ke if sama dengan A. If A kurang dari sama dengan C, maka printnya yaitu D, B, variabel D, B, A, C, yaitu nanti akan memunculkan print yaitu hasil setelah diurutkan, kemudian memunculkan nilai variabel B, nilai variabel A, dan nilai variabel C. Else, dan jika salah atau nilai A lebih dari sama dengan C, maka printnya yaitu hasil setelah diurutkan, nilai variabel B, kemudian C, kemudian A. Dan kemudian masuk lagi ke elif, yaitu jika atau else if variabel C kurang dari sama dengan A, and C kurang dari sama dengan B. Kemudian jika benar, maka if A kurang dari sama dengan B, maka print D atau hasil setelah diurutkan, kemudian nilai dari variabel C, kemudian nilai dari variabel A, kemudian B, nilai variabel B. Kemudian else yaitu print D hasil setelah diurutkan, kemudian nilai variabel C, B, dan A. Dan jika nilai yang diinputkan user ini tidak memenuhi semua ini, maka langsung ke else ini, yaitu print masukan Anda tidak valid. Jadi saya akan menunjukkan hasil running dari logaritma nomor 2. Baik, masukkan angka 1, misalkan saya masukkan angka 4, kemudian angka 2 nya saya masukkan angka 3, yang ketiga saya masukkan angka 6. Nah, jadi hasil setelah diurutkan 3, 4, 6. Jadi ini alurnya seperti ini. Jadi variabel A, ini variabel A, variabel B lebih bilangan yang terkecil, jadi masuknya ke di sini. Kemudian variabel A lebih kecil dari C, jadi ini nanti masuknya ke true, dan ini alur yang ini. Kemudian untuk hasil running code-nya, jadi misalkan saya masukkan angka 5, yang kedua masukkan angka 7, yang ketiga masukkan angka 9, dan hasilnya seperti ini. Jadi ini masuknya yang paling atas ini. Baik, kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu buatkan flowchart atau logaritm dan code Python-nya untuk menentukan jenis segitiga, yaitu seperti segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, atau segitiga sembarang. Dan contoh outputnya seperti ini. Dan saya akan menunjukkan hasil kerja saya. Yang pertama logaritmnya yaitu seperti ini. Yang pertama declare, tipe variabelnya itu integer, kemudian variabelnya ada sisi 1, sisi 2, dan sisi 3.
Yang pertama nanti keluar output, masukkan panjang sisi 1 ya, kemudian nanti ada input, yaitu kita akan menginputkan nilai dari variabel sisi 1. Kemudian muncul output lagi, masukkan panjang sisi 2. Nanti ada input, yaitu disuruh untuk menginputkan nilai variabel sisi 2. Kemudian keluar output lagi, masukkan panjang sisi 3. Nanti ada input, disuruh menginputkan yaitu nilai dari variabel sisi 3. Masuk ke decisionnya ini jika sisi 1 sama dengan sisi 2 dan sisi 1 sama dengan sisi 3. Artinya sisi 1 sama dengan sisi 2 sama dengan sisi 3. Dan jika benar, maka nanti akan keluar output merupakan segitiga sama sisi. Dan jika salah, nanti akan ada decision lagi, yaitu sisi 1 sama dengan sisi 2, atau sisi 2 sama dengan sisi 3, atau sisi 1 sama dengan sisi 3. Di decision ini maksudnya yaitu ada dua sisi yang memiliki panjang yang sama. Dan jika benar, maka nanti akan keluar output merupakan segitiga sama kaki. Dan jika salah, maka artinya sisi 1, sisi 2 dan sisi 3 tidak sama, maka keluar output merupakan segitiga sembarang dan programnya selesai. Dan ini hasil runningnya. Misalkan panjang sisi 1 ini 12, yang sisi 2 nya 15, yang sisi 3 nya yaitu 12, merupakan segitiga sama kaki. Maka ini alurnya, yaitu kalau berdasarkan flowchart ini, algoritma ini, nanti if sisi 1 sama dengan sisi 2 dan sisi 1 sama dengan sisi 3 nanti ke false, kemudian masuk ke decision ini, kemudian ke jalur yang true, kemudian akan keluar dan akhirnya mengeluarkan output merupakan segitiga sama kaki. Baik, kemudian lanjut ke kodenya. Kodenya seperti ini. Yang pertama yaitu ada X, ada variabel X, Y, Z, dan tipe datanya yaitu float. Saya buat float agar user dapat menginputkan nilai yang mempunyai nilai desimal, yaitu X ini nanti akan memunculkan panjang sisi X, Y panjang sisi Y, Z panjang sisi Z. Kemudian masuk ke pencabangan if, atau jika X sama dengan Y sama dengan Z, maka print segitiga dengan sisi nilai variabel X, kemudian nilai variabel Y, kemudian nilai variabel Z merupakan segitiga sama sisi. Kemudian masuk ke elif sisi X, elif nilai variabel X sama dengan Y, or atau X sama dengan Z, atau Y sama dengan Z, maka print segitiga dengan sisi, kemudian memunculkan nilai variabel Y, nilai variabel X, nilai variabel Y, kemudian nilai variabel Z, kemudian ada kalimat merupakan segitiga sama kaki. Dan jika tidak memenuhi semua ini, maka langsung ke else ini yang terakhir, yaitu print segitiga dengan sisi nilai variabel X, nilai variabel Y, kemudian nilai variabel Z merupakan segitiga sembarang. Dan ini saya akan tunjukkan run code-nya. Misalkan sisi X saya
masukkan nilai 24, kemudian sisi Y nya 24 juga, sisi Z 24, dan muncul segitiga dengan sisi 2. Nilai panjang 24 merupakan segitiga sama sisi. Baik, sekarang lanjut ke soal yang nomor 4, yaitu membuatkan program untuk menghitung biaya tiket kereta api dengan kriteria sebagai berikut. Yang A, menampilkan menu jenis tiket, yaitu yang pertama tiket dewasa atau reguler, yaitu seharga Rp100.000. Kemudian tiket anak, yaitu 5% dari tiket reguler. Yang ketiga tiket lansia, yaitu 75% dari tiket reguler. Yang B, user dapat memilih jenis tiket. Jika user memilih selain yang ada di menu, maka akan menampilkan pesan pilihan Anda tidak valid. C, menanyakan user apakah akan melakukan perjalanan searah atau pulang pergi. Yang D, jika melakukan perjalanan pulang pergi maka harga tiket dikali 2. Dan contoh output programnya seperti ini. Dan saya akan menunjukkan code saya nomor 4. Yang pertama, ada variabel dewasa, yaitu integer, nilainya 100.000. Kemudian yang anak, variabel anak, yaitu tipe integer, nilainya yaitu nilai variabel dewasa dibagi 2. Kemudian lansia adalah ini tipe integer, yaitu nilai variabel dewasa dikali 3/4, karena nilai lansia ini 75% dari tiket dewasa atau tiket reguler. Yang anaknya ini 50% atau setengahnya dari harga tiket dewasa. Kemudian print seperti ini untuk memunculkan tabel seperti ini, yaitu beli jenis tiket. Yang pertama dewasa 100.000, anak-anak 50.000, lansia 75.000. Kemudian ada variabel pilihan, yaitu variabel pilihan ini tipe integer, yaitu nanti user akan menginputkan pilihan yang ada di sini dan masuk ke percabangan, yaitu if pilihan sama dengan 1, yaitu jika user memasukkan angka pilihannya nomor 1, maka print Anda memilih tiket tarif dewasa. Kemudian ada variabel tiket harga, yaitu dewasa, kemudian variabel tiket jenisnya, yaitu string dewasa. Kemudian masuk ke jika usernya atau elif pilihan usernya yaitu menginputkan 2, maka print Anda memilih tiket tarif anak-anak, dan variabel tiket harganya yaitu nilai variabel anak, tiket jenisnya yaitu anak-anak. Ini tipe data string, kalimat anak-anak. Kemudian jika user masukkan pilihannya yaitu 3, maka print Anda memilih tiket tarif lansia dengan variabel tiket harganya yaitu sama dengan nilai variabel lansia, kemudian tiket jenisnya yaitu sama dengan lansia, string lansia. Dan jika user menginputkan selain 1, 2, 3 ini, maka nanti akan muncul print pilihan Anda tidak valid, kemudian exit, yaitu nanti program tidak akan dilanjutkan lagi. Kemudian ini ada variabel pp, yaitu variabel pp ini ada tipe data string, yaitu nanti user akan menginputkan
dari apakah Anda ingin melakukan perjalanan pulang pergi, ya atau tidak. Dan jika user mengisi variabel pp ini dengan iya, dengan tipe string iya, maka akan muncul print Anda telah memilih tiket, kemudian tiket jenis, tipe variabel tiket jenis seperti ini, dewasa, anak-anak, atau lansia, kemudian kalimat pulang pergi, kemudian print total biaya tiket, kemudian tiket harga, variabel tiket harga dikalikan 2. Dan jika elif pp, jika user mengisi tidak, maka akan keluar print Anda telah memilih tiket, tiket jenisnya, kemudian print total biaya tiket, tiket harga. Jadi tiket harganya tidak dikali 2. Dan else, jika user tidak atau menginputkan selain ya atau tidak, maka akan keluar masukan invalid. Dan kita coba run code-nya. Misal pilihannya 1 atau dewasa, kemudian pilih pulang pergi ya, maka total biaya tiketnya 200.000. Jadi harga tiket dewasa yaitu 100.000 dikalikan 2. Saya akan coba jika tidak memilih pulang pergi, misal 3, kemudian tidak, maka biaya tiket seperti biaya lansianya tidak dikali 2. Dan saya akan coba jika masukkan invalid, misal pilihannya 4, maka akan muncul pilihan Anda tidak valid. Baik, seperti itu. Baik, saya lanjut ke soal yang terakhir, soal yang kelima, yaitu buatkan sebuah program untuk menentukan apakah mahasiswa layak menerima beasiswa atau tidak dengan kriteria penerimaan sebagai berikut. Yang A, mahasiswa harus memiliki IP minimal 3.0. Kemudian B, mahasiswa harus memiliki tingkat kehadiran minimal 80% di semua kelas. Yang C, mahasiswa harus aktif dalam setidaknya satu kegiatan UKM yang terdaftar di universitas. Dengan ketentuan program, A, program meminta nilai 5 mata kuliah mahasiswa. Yang B, program meminta tingkat kehadiran keseluruhan, inputnya cuma 1 kali. Yang C, program meminta apakah aktif UKM atau tidak. Yang D, program harus menggunakan nested if atau if yang bercabang untuk menampilkan pesan alasan tidak diterima beasiswa. Dan contoh output programnya seperti ini. Dan baik, saya akan menunjukkan hasil kode saya. Yang pertama, ini ada variabel MK1 sampai MK2, ini tipe data integer, yaitu memasukkan nilai matkulnya. Misalkan MK1 ini memasukkan nilai Alpro, MK2-nya masukkan nilai PTI, MK3 masukkan nilai matematika, yang MK4 masukkan nilai bahasa Inggris, MK5 memasukkan nilai etika. Setelah diinputkan nanti ada operasi, yaitu MK1 ditambah MK2 ditambah MK3 tambah MK4 tambah MK5, kemudian dibagi 5, kemudian dibagi 25. Dibagi 5 karena nanti agak untuk memunculkan nilai dalam range atau jangkauan nilai antara 0 sampai 100.
Kemudian untuk agar nilai tersebut dalam jangkauan antara 0 sampai 4, maka perlu dibagi 25, dan hasilnya nanti akan dideklarasikan dalam variabel nilai underscore IP, nilai IP ini. Kemudian print nilai akademik Anda, kemudian round nilai IP, 1 ini maksud dari round ini yaitu jika desimalnya desimalnya itu banyak, maka nanti akan disederhanakan dengan operasi round ini, yaitu nilai IP, 1 maksudnya ada angka di belakang koma hanya 1, dibulatkan ke 1 di belakang koma. Kemudian nanti ada variabel hadir, yaitu hadir ini tipe data integer, inputan dari user. Nanti user akan memasukkan presentasi kehadiran dengan nilai 0 sampai 100. Kemudian aktif ini, variabel aktif ini tipe data string, menginputkan apakah Anda aktif dalam ekstrakurikuler ya atau tidak. Maka user nanti akan menginputkan atau mengetik ya atau tidak. Kemudian print ini untuk memberi jarak, print kosong maksudnya ini untuk memberi jarak. Kemudian print hasil. Kemudian jika nilai IP lebih dari sama dengan 3.0, kemudian hadirnya lebih dari 80, dan jika aktifnya sama dengan ya, maka akan muncul print selamat Anda layak menerima beasiswa. Kemudian else ini jika aktifnya itu tidak aktif dalam ekstrakurikuler, maksudnya nanti akan memunculkan print maaf Anda tidak layak menerima beasiswa dikarenakan Anda tidak aktif dalam ekstrakurikuler. Kemudian else lagi, else jika hadirnya kurang dari 80, maka akan muncul print maaf Anda tidak layak menerima beasiswa dikarenakan presentasi kehadiran kurang dari 80%. Kemudian else jika nilai IP-nya kurang dari 3.0, maka print maaf Anda tidak layak menerima beasiswa dikarenakan nilai akademik Anda kurang dari 3.0. Jadi jika ingin memunculkan print selamat Anda layak menerima beasiswa, ini harus harus memenuhi 3 kondisi ini. Jika nilai IP harus lebih dari atau sama dengan 3.0, hadirnya lebih dari sama dengan 80, dan aktif dalam ekstrakurikuler. Dan jika tidak, maka akan memunculkan ini tidak layak menerima beasiswa dikarenakan ada misal tidak aktif dalam ekstrakurikuler, maka munculnya yang ini. Dan jika kehadiran kurang dari 80%, maka munculnya yang ini. Dan jika nilai IP kurang dari 3.0, maka muncul yang ini. Baik, saya akan menunjukkan run code-nya. Misal nilai alpro-nya, nilai alpro 70, TI-nya 60, kemudian nilai matematika 75, bahasa Inggrisnya 85, etika 90, dan nilai akademiknya ini
IP-nya ada 3.0, terus kemudian presentasi kehadiran misal 85, kemudian aktif dalam ekstrakurikulernya iya, maka hasilnya seperti ini. Selamat, Anda layak menerima beasiswa. Inputannya yang lain, maka hasilnya, maaf, Anda tidak layak menerima beasiswa dikarenakan nilai akademik kurang dari 30. Karena yang dioperasikan pertama kali ini if nilai IP lebih dari 3.0, dan jika nilainya kurang dari 3.0 maka langsung ke sini, tidak layak menerima beasiswa nilai akademik, karena programnya dibaca dari atas ke bawah. Baik, saya rasa cukup seperti itu. Baik, sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.